Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepala kelas tolong pimpin doa. Istiadat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adinda Bunga Sakina, Ahmad Sofan, Andi Akila, Asy Fauzana, Asti Aulia, Aulia Nur Rahman, Aurelia, Aziza, Erlisma, Giras, Hana, Hasbi Nafi, Yunus Najib, Yunus mana Yunus? BK Pak. Marsha Widat, Hezal Azam, Taqiyuddin, Alif, Muhammad Fazal, BK. Muhammad Ferdiawan, mereka juga. Ngapain itu tiga? Muhammad Iqbal, Muhammad Rehan, Hadir. Muhammad Ridwan, Nabila, Nisrina, Nur Karisma, Jadi hari ini untuk pertemuan kita kali ini kita akan memasuki materi baru. Tapi saya nggak akan kasih tahu materi yang akan kita pelajari apa sih. Nah, kalian di sini harus nebak dulu. Kira-kira dia siapa yang tahu nggak? Bagus ya. Dari tampangnya deh. Kira-kira dia gimana? Bahasa Inggris botak apa? Oh, selain itu. Gentle. Sekarang kita akan main tebak-tebakan dikit nih. Jadi di sini ada satu gambar yang saya hitamkan. Saya akan kasih tahu ciri-ciri dari gambar ini. Sekarang coba kalian tebak dari ciri-ciri yang saya sebutkan. Kira-kira ini apa sih? Ciri-ciri yang pertama, dia adalah hewan berkaki empat. Dia biasanya memusuhi kucing. Untuk terakhir dia menggonggong. Bahasa Inggris. Wow. Ya. Ya. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira ada yang punya clue nggak kita bakal belajar apa? Tebak-tebakan. Descriptive text, benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut tentang descriptive text,
Sekarang coba kita ulang dikit lagi tentang narrative text. Nah kemarin narrative text fungsinya apa, ada yang masih ingat nggak? Menceritakan to entertain, ya benar. Jadi narrative text itu fungsi utamanya adalah untuk menghibur para pembacanya. Kita masuk yang ke pertama, yaitu apa sih definisi dan tujuan dari dibuat atau ditulisnya dari descriptive text. Jadi di situ ada bacaan. Descriptive text is a type of text that describes a person, place, or thing in detail. Jadi descriptive text adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menggambarkan sesuatu. Kata kuncinya adalah sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa berupa banyak hal. Bisa berupa orang, bisa berupa benda, bisa berupa hewan, bisa berupa tempat. Jadi ketika kita berbicara tentang descriptive text, kita nggak terpaku cuma hanya satu subjek, yaitu orang. Enggak. Jadi descriptive text ini bisa digunakan untuk menggambarkan orang, tempat, benda, hewan, dan banyak hal. Lalu, kunci dari descriptive text adalah dari kata terakhirnya, yaitu in detail atau secara rinci. Jadi ketika kita menggambarkan suatu subjek, itu harus digambarkan secara rinci atau secara detail. Kenapa begitu? Untuk memenuhi purpose atau tujuan dari descriptive text itu sendiri, yaitu ada yang bisa bacakan purpose-nya? Jadi tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan sesuatu sedemikian rupa sehingga para pembaca atau para pendengar ini punya gambaran tentang apa yang kita bicarakan tanpa kita ngasih lihat subjeknya itu secara langsung. Sama seperti yang saya lakukan tadi. Saya kasih kalian sebuah foto yang saya hitamkan, saya sebutkan ciri-cirinya aja. Kalian punya gambaran nih kira-kira hewan yang saya maksud ini apa. Nah, jadi itu adalah tujuan utama dari descriptive text, untuk membuat para pembaca atau para pendengar itu mempunyai gambaran atau visualisasi terhadap apa yang sedang kita bicarakan. Untuk definition dan purpose, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian structure. Nah, sebelum kita masuk ke structure dari descriptive text, kemarin narrative text, ada yang masih ingat strukturnya ada apa aja? Ada 3. Orientation, complication, dan reorientation. Kalau orientation isinya apa? Orientasi itu apa? Pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan tempat. Intinya pengenalan ada terdapat pada orientation. Lalu yang ketiga, resolution, ada apa? Problem solving, penyelesaian masalah. Lalu yang kedua ada complication. Apa complication? Munculnya masalah. Nah, sama kayak narrative text, descriptive text ini juga memiliki struktur. Nah, bedanya struktur descriptive text ini hanya ada 2. Yang pertama ada identification dan yang kedua ada description. Nah, kita masuk dulu ke identification. Nah, sama kayak teks-teks pada umumnya, itu dimulai dengan yang namanya pengenalan. Nah, descriptive text pengenalannya bukan orientation, melainkan identification. Lalu apa sih identification dan apa sih isi dari identification? Nah, dalam
identification ini kita dikenalkan soal tokoh atau subjek yang ingin kita bicarakan. Misalkan saya contohkan Deddy Corbuzier tadi. Nah, dalam identification kita hanya cukup memberitahukan siapa Deddy Corbuzier itu, namanya, tempat tanggal lahirnya, intinya informasi-informasi umum tentang siapa Deddy Corbuzier itu, sehingga para pembacanya punya ekspektasi terhadap apa yang ingin dia baca. Jadi dalam identification itu tidak masuk kepada detail-detail kayak tampilan luarnya, sifatnya, atau informasi-informasi rinci itu tidak kita masukkan dalam identification. Karena dalam identification itu kita masih masuk pada pengenalan. Ada yang mau ditanyakan soal identification? Siap ulangan ya berarti kalau? Bahaya. Lalu kita masuk kepada struktur yang kedua, yaitu description. Nah, kalau misalnya identification ini isinya adalah informasi-informasi umum terhadap subjek yang ingin kita bawa. Nah, dalam description inilah informasi-informasi rinci seperti tampilan luar, sifatnya, dan segala macam itu kita masukkan dalam description. Jadi dalam description sini kita mulai menjelaskan secara rinci terhadap subjek tersebut untuk mencapai tujuan utama dari descriptive text, yaitu membuat para pembaca atau para pendengar memiliki gambaran terhadap subjek. Kalau misalnya saya ambil contoh terhadap Deddy Corbuzier misalnya. Misalnya kalian punya teman yang nggak tahu siapa Deddy Corbuzier itu. Nah, kalian pengen ngasih tahu teman kalian tanpa kalian ngasih tunjuk foto Deddy Corbuzier secara langsung. Nah, kalian sebutkanlah itu ciri-cirinya dia, tampilan luarnya gimana, sifatnya gimana, gaya bicaranya bagaimana, informasi-informasi rinci terhadap Deddy Corbuzier kalian masukkan dalam description. Mengenai struktur, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi bisa kalian lihat dalam teks descriptive ini memang terdapat banyak banget kata sifat. Karena fungsi dari kata sifat atau kata keterangan dalam teks deskriptif adalah untuk membantu para pembaca memiliki gambaran kira-kira bagaimana sih subjek yang dibicarakan oleh sang author. Dalam teks ini, Lovely Cat Mimi. Nah, ada yang mau ditanyakan dari teks deskriptif dari awal sampai habis ini? Kalau nggak ada, kita lanjut main game. Wah, gaskal. Jadi kan kalian sudah kelas 12 nih, sudah sama-sama selama 3 tahun. Kelasnya nggak pernah diacak kan? Pada tahun. Nah, saya sudah nanya kelas lain nggak pernah nih. Kelas kalian sendiri yang pernah. Jadi orang-orangnya kan itu aja selama 3 tahun. Otomatis kalian sudah kenal dong satu sama lain ya. Kenal dekat banget. Sudah tahu lah ciri-ciri dari teman kalian sendiri itu gimana? Belum. Masa belum 3 tahun? 3 tahun Pak. Jadi gamenya adalah nanti saya akan pilih dengan cara spin. Nanti saya akan spin 2 kali. Spin yang pertama itu maju ke depan, dan spin yang kedua itu untuk memilih siapa orang yang akan dideskripsikan. Dan tugas kalian yang sedang duduk adalah mencoba menebak kira-kira orang yang dimaksud oleh yang saya tunjuk maju ini siapa. Saleh. She always kick the wall.
Grace. Ada yang mau ditanyakan soal descriptive text? No.